untuk keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami saatnya akan kembali menikmati berkat-berkat rohani. Urapi kami semuanya, urapi hamba Tuhan, pendeta muda Ambarita yang akan menyampaikan isi hati Allah. Dengan iman kami akan terima berkat-berkat rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Damai. Pak Jokowi bilang berdamai dengan corona, tapi bukan itu yang disampaikan. Damai yang saya sampaikan adalah damai sejahtera dari Allah. Ya, itu istilah dunia. Saudara yang kasih, firman Tuhan hari ini keras. Saya harus sampaikan karena kita harus menjadi anak Tuhan yang dewasa. Amin. Jadi ada keras gitu. Dan firman ini saya bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Saya bertanggung jawab. Maksudnya firman ini harus disampaikan tanpa melihat perasaan siapa dia. Saya melihat kebenaran firman Tuhan. Dan bukan ke pribadi orang, tetapi ke semua orang. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Halaman 256 Alkitab saya. Bila sudah 2 Timotius 3 ayat yang 16. Kita sama-sama berkasih. Sudah, terima kasih. Kita sama-sama baca pelan-pelan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk memilih orang dalam kebenaran. Amin. Hari Jumat saya temukan firman ini. Setelah saya dikasih jadwal dari mulai hari Minggu, ya Senin ya, WA. Cari. Saya ketemukan ayat ini. Bukan kebetulan. Dan di saat itu saya ada mengerjakan sesuatu di rumah. Ibu dan anak saya lihat tuh. Saya, palu yang saya pegang itu, saya berhentikan. Pegang palu saya. Di dapur, di samping. Saudara tahu ya rumah kita di samping. Lalu saya duduk di kursi yang sudah saya siapkan. Saya tanya, saudara kasih, saya tanya. Bukan istri, bukan anak. Saya tanya, Tuhan. Lalu saya menundukkan kepala. Tidak ada meja di sana. Tuhan, kalau memang ini firman, harus saya sampaikan. Saya katakan pada Tuhan, bukan rahasia. Saya sampaikan kepada jemaatmu, F2, Philadelphia 2. Saya baca lagi, saudara kasih. Saya baca lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Alkitab ilham Allah bukan? Amin? Saudara kasih tolong dijawab, orang percaya. Alkitab ini ilham Allah bukan? Amin? Kalau tidak, saudara tidak akan mau menerima firman Tuhan hari ini. Tapi, saudara kasih, kalau saudaraku, saya mengakui bahwa firman Allah ini, Alkitab ya disebut sekarang ini, adalah ilham Allah, maka kita sekarang masuk untuk apakah? Apa fungsi firman Tuhan? Itu. Apa fungsi firman? Apa fungsinya ini Alkitab ini? Pertama dikatakan oleh Timotius, yang pertama adalah
firman Allah itu adalah untuk mengajar orang percaya. Saya mulai lagi, Tuhan tidak buka buku, saya tidak buka buku, sama sekali enggak, hanya buku kecil saja, bukan buku literatur. Tuhan bertanya lagi, Tuhan kita baik, luar biasa Tuhan kita. Betul. Teologi sih perlu memang, tetapi ada kalanya tanpa teologi, ilham roh, Allah berbicara kepada semua orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan, amin. Kita semua harus dipakai Tuhan. Saya tanya, Tuhan, apa mengajar? Saudara? Saya merenungkan, bukan kamu mantan guru? Roh berbicara lagi. Bukankah kamu memberitahu mantan guru? Sekarang coba, waktu kamu guru ngapain kamu? Mengajar. Apa yang kau lakukan? Oh iya, ternyata mengajar adalah ini. Mengajar adalah memberitahu yang tidak tahu jadi tahu pada orang lain. Itu kan makanya ada sekolah, supaya jangan bodoh. Memberitahu yang tidak tahu tadinya jadi tahu. Itu kan dunia Tuhan. Kalau dalam pengertian rohani apa Tuhan? Wah, bilang lagi. Saya catat nih saudara, ini catatan saya. Catatan saya hari Jumat nih. Kata dia, kata Tuhan kita Yesus. Mengajar di dalam rumahku, maksudnya rumah Tuhan adalah, yaitu memberitahu jalan kehidupan yang benar dalam Yesus Kristus. Memberitahu jalan kehidupan yang benar, berarti ada jalan yang salah ya? Ada. Jalan iblis itu. Jalan yang benar adalah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita buka sebentar atau sudah hafal saya kan. Bukankah ada ayat yang sangat masyhur? Bahkan banyak bertobat karena bertemu dengan ayat ini yang tidak agama Kristen. Di WA saya ada, YouTube saya ada. Baru-baru ini, minggu yang lalu dia bertobat. Apa dia temukan begini? Dia temukan adalah Yohanes 14 ayat 6 itu yang sudah terkeluar. Kata Yesus ya kepadanya, akulah jalan. Jangan disambung, potong sama saya. Akulah jalan dan kebenaran. 2. Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kebenaran hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tak pernah lagi ragu. Tidak pernah lagi kita ragukan itu. Bahwa jalan kebenaran adalah Yesus Kristus. Jalan. Jadi kita wajib memberitahu kepada yang belum tahu. Apakah dia orang Kristen, apakah dia non-Kristen, bahwa jalan kebenaran hanyalah Yesus. Itu namanya menginjil, saudara kasih. Di mana itu kita menginjil? Di mana saya berada. Yang kot, bukan hanya di gereja ya. Kalau di gereja nggak menginjil lagi ya, bukan. Bersaksi kalau di gereja mah. Jangan menginjil di gereja mah. Bersaksi. Ya, bersaksi membagi pengalaman yang saya alami tentang firman hidup pada diri saya itu saksi. Kita kabarkan Injil. Ngobrol. Itu memberitahu jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran hanya satu, tidak ada dua. Kalau ada dua, satu yang benar, yang satu tidak benar. Bahkan ekstrimnya, selalu saya katakan dari mimbar ini juga tahu di tempat lain. Andai kata, bayangkan tuh. Andai kata ada kitab suci yang lain berkata, di situ berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya mungkin gak ikut Kristus. Mungkin. Jadi maksudnya lebih menguatkan lagi. Hanya Yesus yang berani mengatakan akulah jalan. Jalan berarti untuk mengelalui. Gitu? Alat komunikasi. Alat penghubung. Kemudian kebenaran. Akulah yang benar. Siapa yang berani? Nabi berkata akulah yang benar. Gak ada. Karena semua sudah berdosa. Akulah hidup. Satu-satunya manusia 100%. Tapi Tuhan 100% yang pernah mati dan hidup. Dan sekarang hidup selama-lamanya hanya Yesus Kristus. Amin.
Jadi jangan ragu lagi, kuatkan iman. Mengajar. Fungsi Alkitab yang pertama mengajar. Mengajar maksudnya beritakan Injil. Haleluya. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Apa itu maksudnya? Setelah saya beritahu kebenaran itu, setelah saya kabarkan Injil itu, lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat seperti saudara dan saya, itulah maka saya hadir di siang hari ini. Saya kalau tegur saudara karena saya sayang. Yesus menegur saudara melalui saya suaranya, itu karena Tuhan sayang pada saudaraku. Haleluya, amin. Itu loh, bukan karena saya selisih pendapat. Enggak ada kamus itu, enggak ada itu, bukan karena itu. Kalau itu ada, bereskan dulu. Itu makanya kita hadir di gereja, ya kan? Untuk apa sih di gereja kumpul-kumpul? Lebih baik di arisan tuh makan daging bak, suruh enak-enak situ, ya, kenyang, minum arak. Yang lain rokok, pada merokok lu di arisan saya tuh. Tapi puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nggak ada yang berani merokok di samping saya siapapun. Boleh buktikan kalau saudara datang. Karena apa? Karena saya sudah katakan di rumah saya aja dilarang merokok. Itu saya tulis, saudara udah lihat kan? Jadi kalau di rumah nggak ada orang merokok. Atau kalau saya di rumah dia, saya di samping dia nggak ada yang merokok. Puji Tuhan. Bukan maksudnya saya dihormati, berarti dia menghormati firman yang saya sampaikan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih, menurut itu yang kedua, fungsi yang kedua adalah dikatakan apa? Menyatakan kebenaran. Maksudnya apa? Menegur. Jadi salah hamba Tuhan. Kalau kita lihat ada orang tidak di jalan yang benar, padahal dia udah percaya Yesus, saudara tidak tegur, dosa. Ditagih Tuhan Yesus nanti. Engkau kan ditagih. Kenapa tidak kau tegur itu? Hei! Kurang lebih itulah suara Tuhan. Tegur. Tapi menegurnya juga tidak di depan umum ya. Tegur. Ada etika gitu loh. Apa itu sudah saya lakukan? Puji Tuhan. Sudah dan akan saya lakukan. Biarin dia gak suka sama saya. Gak apa-apa. Saya tetap suka sama dia. Saya tetap mengasihi dia. Gitu itu. Karena waktu Tuhan nanti ada bagi dia. Melalui doa-doa orang percaya. Itu doa-doa sahabat kita kan. Tiap kita ibadah di online. Puji Tuhan. Menyatakan pelanggaran dia. Saudara yang kasih. Di tempat ini pun kita itu boleh menyatakan, menegur. Tetapi menegurnya jangan mempermalukan orang. Tegur aja. Urusan dia mau mendengar atau tidak, itu urusan Tuhan. Pokoknya tegur. Jangan diabaikan, membiarkan. Gak bisa, gak boleh. Kalau kita membiarkan orang ada di kesalahannya dan mati dia di dalam dosanya, saudara, ambarita akan dituntut Tuhan. Berat ya, berat. Ada harga yang harus dibayar oleh orang percaya. Tegur. Saya ajak sedikit sebentar kepada yang sekarang, kejadian sekarang. Sekarang ada kan teguran dari pemerintah. Kan Pak Jokowi udah bilang masker, ya kan? Distancing, ya kan? Apalagi cuci tangan, jangan berhimpun. Itu adalah aturan-aturan yang diberikan pemerintah. Pemerintah aja harus kita patuhi. Apalagi firman Tuhan. Tuhan kan tidak melihat kata siapa. Kalau orang berkata, orang percaya berkata, Tuhan tidak melihat, Anda yang tidak melihat. Tuhan tetap melek 24 jam
365 hari terus saja melek dia, nggak pernah tidur, kan firman Tuhan itu keliru. Lalu apa yang terjadi di sehari-hari? Nah, 2 minggu depan ini harus saya kasih tahu, sama-sama tahu. Minggu depan Pak Ridwan Kamil saya dengar di TVRI, ya TVRI saya tonton dia, atau saya salah ya, pokoknya di televisi lah. Minggu depan siapa yang tidak pakai masker, kan gitu ya, ada aturan itu tuh. Itu sudah dibikin aturan. Akan didenda Rp150.000, ya kan? Atau saya salah, koreksi. Saya mendengar dulu. Maksudnya apa? Kalau ada kesalahan, beri sanksi. Demikian juga Alkitab. Di sini ada aturan yang sangat jelas sebetulnya, cuma kita yang bikin tidak jelas. Haleluya. Tadi malam, salah satu anak saya lagi nonton televisi, saya datang ke dekat kursi saya. Dia bertanya, "Pak, kenapa saya sudah anak Tuhan, sudah pernah juga menginjil, tapi kok saya ragu ikut Tuhan?" Tersentak saya, saudara kasih. Wah, harus saya layani ini dulu. Baru F2. Padahal sudah mau tidur jam 10 malam. Saya biasanya jam 10 kalau gereja kami melayani ini, saya kurang lebih, harus dia bawa jam 10 saya tidur. Supaya fit. Ternyata ada jiwa anakku kandung nih. Kenapa lo? Iya, saya selalu takut. Padahal saya udah dalam Tuhan. Saya layani anak saya. Saya katakan, "Nak, itu ada yang salah pada dirimu." Apa itu, Pak? Kamu itu tidak menerima teguran Tuhan. Kamu mau lari dari teguran Tuhan. Kamu hanya mau menerima yang baik-baik dari Tuhan. Yang buruk tidak mau. Sehingga Tuhan berpaling dari kamu. Tapi Tuhan baik. Jadi gimana caranya? Kamu terima yang baik dan buruk, terima itu. Kedua, dulu kau melayani Tuhan loh. Dulu kamu salah satu ketua komisi pemuda di gereja lain nih. Lalu karena kamu ada satu persoalan pribadi, kamu berhenti hingga sekarang. Tidak boleh. Masalah boleh menindih. Penyakit boleh datang. Pelayanan tidak boleh berhenti. Saya bilang pada dia. Mangkut-mangkut anak saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada jiwa satu di keluarga saya. Diselamatkan oleh Tuhan. Itu kuncinya. Saya tegur dia keras. Ini saya menerangkan teguran. Saya tegur dia keras. Dua anak saya sendiri. Saudaraku yang kedua aja saya tegur. Oh, haleluya. Bu Sulastri, puji Tuhan. Gapri saya tegur kok, puji Tuhan. Sekarang jadi baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Aku mengasihi dia mengasihi Allah, dia mengasihi saya. Baik jadinya, haleluya. Coba kalau nggak saya tegur. Pendeta abal-abal tuh, iya nggak? Tegur, bukan hanya di Gapri, yang lain juga. Tegur. Puji Tuhan. Jadi menegur itu menyatakan pelanggaran orang. Tegur. Yang ketiga, karena panjang nih. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Apa maksudnya? Ada restorasi, perbaikan. Diperbaiki. Setelah kita itu terima Yesus di jalan benar, kita sudah di jalan benar. Haleluya. Kemudian kalau ada menegur, dengarkan teguran itu, walaupun nggak bisa langsung dilaksanakan nggak apa-apa, dengarkan teguran itu, lalu itu namanya setelah kita teguran itu kita terima dan kita katakan pada Tuhan, ya aku salah. Itu namanya memperbaiki diri. Introspeksi bahasa psikologinya, perbaiki diri. Haleluya.
Haleluya. Saudara, sekarang ada di sini. Saya sekarang yang dipakai Tuhan untuk menegur, memperbaiki. Saudara mau? Amin? Harus mau. Percuma dong kita sama-sama di sini tiap minggu. Udah berpuluh tahun kita di sini, 2004. 4 ya Pak ya? Tahun 2004 ini gereja. Desember. Saya ikut membuka gereja ini. Tahun 2004 Desember nih. Hujan deras. Bukan 2014, 2004 gereja ini. Berarti kita di sini sudah 16 tahun bersama-sama. Haleluya. Saudara kasih, makasih dari harus kita mau dengar teguran, itu terjadi perbaikan, reparasi, perbaikan, restorasi. Jadi ada kebaikan, ada hal-hal yang baik. Puji Tuhan. Yang keempat, yang keempat. Fungsi daripada firman Tuhan adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa mendidik? Itu dia. Mendidik itu gini. Mendidik beda dengan mengajar. Kalau mengajar hanya memberitahu aja. Kalau mendidik menuntun dari awal sampai akhir, membimbing. Supaya orang itu, supaya anak Tuhan itu, supaya saudaraku seiman itu tetap di rel Kristus. Tetap di rel. Jangan ke kiri ke kanan. Jangan berhenti. Jalan walaupun pelan-pelan. Jalan maju terus saja. Sampai Tuhan Yesus datang. Ini yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang dikatakan di dalam Timotius itu, bahwa fungsi firman Tuhan ada 4. Mengajar, menegur, memperbaiki iman kita, lalu kita dididik. Tidak enak dididik. Dididik gak enak. Berat. Contoh. Ya. Ini contoh kecil aja. Dulu, karena saya mantan guru ya. Saya kasih satu tugas kepada seorang mahasiswa ini. Saya kasih tugas. Ini tugas harus selesai 1 minggu. Kalau sekarang tanggal berapa ya Pak? 19 ya? 19. Nah, berarti tanggal 26 hari Minggu, tanggal 27 Senin, kamu harus serahkan di meja saya. Misalnya ini. Ini pendidikan, bukan pengajaran, pendidikan. Kemudian apa yang terjadi? Dia tidak datang tanggal 26. Dia datang tanggal 27. Saya diam aja. Terima aja? Tidak. Saya tidak. Saya malah sebelum jauh-jauh hari, kalau ada tugas atau paper, kalau ada tugas, kalau tidak tepat waktu saya udah ngomong sebelumnya, Anda tidak lulus dari saya. Itu aja. Sanksinya itu. Enak gak bagi dia? Gara-gara hanya 1 hari, dia datang hari Senin, dia kasih Selasa, lalu saya katakan kamu tidak lulus. Tidak enak. Itulah pendidikan. Dididik. Berat loh mendidik. Yang mendidik juga harus konsisten. Harus seperti yang dididik. Jangan munafik. Orang lain saya didik, aku tidak dididik. Wah, nggak pas itu. Itu ya, saudara kasih. Itu namanya mendidik. Tuhan Yesus adalah, sudah kita tahu, guru yang agung. Guru yang agung. Dia guru. Mendidik dia. Mengajar, mendidik. Aduh, komplit dia. Kalau kita bandingkan kita dengan Tuhan Yesus, tidak ada apa-apanya. Tetapi mari kita tiru sifat daripada Kristus. Kasih. Saya harus sampaikan ini pada saudara. Masih ada dia, masih hidup. Ada seorang hamba Tuhan di kumpulan arisan saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia belum dekat dengan saya. Tapi arisan, kumpulan marga. Tapi setelah dia tahu siapa saya, mulai dia mau dekat. Istri saya tahu. Lalu pernah 1 kali
saya persingkat. Pernah satu kali dia datang spesial ke rumah saya jam 4 sore. Bertanya begini, Om, padahal dia hamba Tuhan, udah berkhotbah dia di mana-mana. Berkhotbah di mana-mana. Karena dia penatua di gerejanya, bukan di gereja kita. Pertanyaannya membuat saya terkejut. Mungkin saudara juga terkejut. Pertanyaannya apa? Dia bilang begini, Om, membungakan uang dosa tidak? Wah, saya baru tahu bahwa dia rentenir. Hah? Kenapa? Enggak, saya bertanya. Ngebungain duit itu dosa tidak? Saya katakan ini Alkitab. Enggak mau dia buka Alkitab. Ini Alkitab saya waktu itu. Tolong buka Alkitab. Ini. Nah ini saya stabiloin karena ini bersejarah buat saya. Ini ada ayatnya, bukan kata saya. Yaitu di Imamat 25. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripada siapapun. Imamat 25. Dan seterusnya, silakan baca. Imamat 25 ayat yang ke-36. Ya, 36. Tidak boleh. Saudara tahu? Kemudian itu mah versi Om itu mah. Lalu dia berkata pada saya, padahal dia udah mengabarkan Injil. Dia udah ikut di inti sekolah inti Alkitab yang di Jalan Pastor di gereja GKI Manuel itu. Hosana, gereja Hosana. Dia bercerita ke saya. Ternyata dia alas kakap, rentenir. Dia tanya saya jawab dengan firman Tuhan. Tapi dia masih berdalih. Dan dia berkata, itu adalah versi Bapak. Lalu saya katakan, kalau itu versi saya, itu silakan, tetapi itulah firman Tuhan. Lalu dia berkata, kenapa bank boleh memberikan uang? Kalau bank itu berbadan hukum dan dia diatur oleh OJK. Kemudian dia itu ditentukan bunganya 2%. Ya toh? Tidak boleh lebih. Kalau lebih kan Anda berapa? Tergantung. Nggak boleh tergantung, ada aturan. Bagaimana tergantung? Saya udah tahu bunganya sampai 20% sebulan. Bayangkan kalau Anda meminjam uang 10 juta, berarti 12 juta bulan depan. Di mana itu? Jangan begitu. Nah, akhirnya saudara kasih beberapa lama kemudian, saya bukan menghakimi saudara kasih, tapi saya sudah tegur dia, tapi dia mengeraskan hati. Dia jatuh sakit awalnya, gula 400 lebih. Dan sekarang sudah itu hartanya mulai ludes. Tadinya rumahnya kurang lebih 10 biji. Ada di Sumedang, ada di mana, ada di Bandung, ada 4. Tinggal rumah satu-satunya. Dari orang saya tahu. Kemudian saudara kasih, dia tadinya gemar olahraga, lari, kenceng gitu. Nggak pernah lagi lewat rumah saya juga, nggak pernah lagi. Dan satu kali saya pernah cukur rambut dekat rumah dia. Saya lihat dia, saudara kekasih, hatiku iba sekali. Kenapa? Tulang dibungkus kulit. Dagingnya udah habis. Doakan saya saudara kasih, saya berniat mau ke sana satu saat lagi. Supaya Tuhan ampuni dia. Itulah arti daripada firman Tuhan. Kita harus mendidik orang. Sekalipun akibatnya memang ada, dia kurang suka sama kita, tidak masalah. Tapi kita tetap mengasihi dia. Jangan seperti saudara saya. Jangan seperti saudara saya itu. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang mau pertama diajar, mau ditegur, mau diperbaiki oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan kita mau dididik oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, terima kasih. Kalau itu kita lakukan, minggu depan kita masih bertemu.
tahun depan mungkin juga kita masih bertemu. Kalaupun tidak bertemu tahun depan, kita ketemu di surga. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdiri, berkasih. Firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan berbicara dengan kita. Haleluya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah benar, Bapak Gembala. Allah peduli segala persoalan. Pujian ini, Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami boleh diajar, kami boleh dididik di dalam kebenaran Allah. Tanda Allah mengasihi kami. Terima kasih untuk teguran, nasihat, pengajaran yang kami sudah terima. Mengampuni kekurangan pelanggaran kami, dosa-dosa yang kami perbuat sepanjang hari-hari kami. Kami mau Tuhan berdamai dengan Engkau. Kami percaya pengampunan-Mu sempurna bagi kami. Kami mau hidup dalam pertobatan. Kami mau hidup berjalan dalam terang firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga untuk ilham Roh Kudus yang telah memberikan kembali pencerahan bagi kami. Kami mau terus berjalan dalam kasih-Mu yang sempurna, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Ambarita yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran kasih Allah bagi kami jemaat Tuhan. Dan kami semuanya telah diberkati melalui ibadah-ibadah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebenaran Allah pada siang hari ini. Kami akan sambut hari-hari kami dengan kami tetap mau dituntun, dipimpin, dibimbing ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih. Kami peralaskan doa permohonan kami hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.